Informasi akuntansi dan badan usaha. Pengertian akuntansi. Akuntansi memiliki peran yang sangat besar untuk perusahaan, terutama mengenai segala hal yang berhubungan dengan keuangan. Akuntansi yang berperan sebagai sumber informasi keuangan bagi perusahaan, di mana dalam rangkaian kegiatan akuntansi biasanya disebut siklus akuntansi, menyediakan berbagai macam transaksi perusahaan. Tujuan akuntansi adalah informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perusahaan posisi keuangan suatu perusahaan. Adapun 4 tujuannya umum, 2 diantara lain adalah menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru dan memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Peran akuntansi yang dimiliki perannya 1. Akuntansi dalam kegiatan usaha, pengadilan keuangan, pengadilan operasional perusahaan, menyediakan informasi keuangan perencanaan. 2. Akuntansi bagi pihak manajemen, melindungi harta perusahaan, pengawasan kegiatan perusahaan. Informasi yang didapatkan dengan adanya akuntansi ada 5. 2 diantaranya adalah informasi mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan dan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan. Manfaat adanya informasi akuntansi ada 3. Salah satunya adalah akuntansi merupakan penghasil informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan, dan mengontrol aktivitas operasional usaha. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ada 6, yaitu pemilik perusahaan, manajemen atau pimpinan perusahaan, karyawan dan calon karyawan, investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor, dan pemerintah. Bidang spesialisasi akuntansi memiliki cakupan yang luas dan kompleks. Untuk mengatasinya dibutuhkan penanganan khusus di setiap bidang. A. Akuntansi keuangan atau financial accounting. B. Akuntansi manajemen accounting. C. Akuntansi anggaran budgetary accounting. D. Akuntansi biaya cost accounting. E. Akuntansi pemeriksaan auditing. F. Akuntansi perpajakan tax accounting. G. Akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Profesi dan kode etik akuntansi. Profesi akuntansi adalah salah satu jenis profesi yang cukup tua, dibutuhkan oleh hampir sebuah bidang baik organisasi maupun bisnis, karena pada dasarnya tiap organisasi membutuhkan keuangan yang baik. Ada 5 ciri-ciri profesi menurut Harahap 1991. Salah satu contohnya adalah memiliki bidang ilmu yang ditekuninya, yaitu merupakan pedoman dalam melaksanakannya keprofesiannya. Adapun 4 kebutuhan dasar untuk mencapai tujuan akuntansi. 1. Kredibilitas. 2. Profesionalisme. 3. Kualitas jasa. Dan 4. Kepercayaan. Jika dilihat dari sudut pekerjaan akuntansi, dibedakan dalam beberapa golongan berikut. 1. Akuntan pendidik, akuntan pemerintah, akuntan intern, dan akuntan publik. Opini adalah pendapat yang dinyatakan oleh akuntan mengenai wajarnya sebuah laporan keuangan. Macam-macam pendapat auditor menurut standar profesional akuntan PSA 29. A. Opini wajar pengecualian, unqualified opinion. B. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, modified unqualified opinion. Opini wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Opini tidak wajar, adverse opinion. Opini tidak memberikan pendapat, disclaimer of opinion. Jabatan di bidang akuntansi antara lain manajer akuntansi, asisten manajer akuntansi, dan penata buku. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Adapun kode etik dalam sebuah profesi memiliki 3 fungsi. Salah satunya adalah kode etik profesi, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Terdapat 2 sasaran pokok dalam kode etik. Salah satunya yaitu kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional. Adapun prinsip dasar etika profesi akuntansi yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik,
perilaku profesional, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan standar teknis. Jenis dan bentuk badan usaha. Beberapa orang menganggap badan usaha sama dengan perusahaan. Badan usaha merupakan kesatuan dari hukum, teknis, dan prinsip ekonomi yang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan perusahaan adalah tempat berlangsungnya kegiatan produksi atau pelayanan tersebut dilakukan. Jenis-jenis badan usaha. Berdasarkan lapangan usaha, badan usaha, industri, perdagangan jasa, ekstraktif, dan agraris. Berdasarkan kepemilikan modal, milik negara, swasta, daerah, dan campuran. Badan usaha berdasarkan bentuknya, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, adapun badan usaha milik swasta atau BUMS, bentuk diantaranya adalah perusahaan perseorangan, firma persatuan, komanditar atau CV, dan perseorangan terbatas atau PT. Ada juga koperasi. Berdasarkan keanggotaannya, koperasi di Indonesia dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Sifat penggabungan badan usaha ada 3, diantaranya integritas vertikal, integritas horizontal, dan konglomerasi. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penghubungan perusahaan. Salah satunya adalah faktor perseorangan, yaitu bagi orang yang perusahaan yang sudah kuat ingin memperkuat lagi dengan menguasai perusahaan kecil lainnya atau membelinya. Adapun bentuk dari badan usaha sebagai berikut: 1. Joint venture, 2. merger, 3. holding company, 4. trust, 5. kartel, 6. waralaba atau franchise, 7. concern, 8. corner dan ring, 9. sindikat, dan 10. production sharing. Sekian dari kami. Assalamualaikum.